Presiden Prabowo beri pesan kepada para kepala daerah. Wapres Gibran pastikan kualitas makan bergizi gratis akan terjaga. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG aman selama Ramadan. Sambut bulan Ramadan, 7 pasangan di Bali nikah bersama. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik ya. Kita ketahui Sally dan juga pemirsa kemarin baru saja kita sama-sama menyaksikan secara langsung pelantikan dari 481 kepala daerah yang sangat luar biasa. Mukanya juga sangat sumringah ketika mereka telah melakukan pelantikan ataupun sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan memang kita ketahui pelantikan yang kepala daerah betul saksikan kemarin serentak bahwasanya adalah ini sejarah pertama kali di Indonesia. Dan kita ketahui Versi dan pemirsa di mana memang ada wajah baru, bahkan artis menjabat sebagai kepala daerah. Betul, dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto ini resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta dengan para wakilnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pelantikan serentak ini pertama kali dilakukan dalam sejarah. Total sebanyak 961 pimpinan daerah terpilih dengan kompak berbaris rapi untuk dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada 20 Februari Kamis pagi. Para kepala daerah sebelumnya melakukan kirap dari Monas menuju Istana Merdeka. Mengenakan pakaian dinas putih, para kepala daerah beserta wakilnya berdiri tegak dalam barisan yang teratur. Perjalanan para pimpinan daerah menuju Istana Merdeka diiringi oleh drum band Gita Praja IPDN dengan langkah kaki mereka yang kompak mengikuti irama marching band. Ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Sebelumnya, para pimpinan daerah telah menjalani latihan selama 2 hari bersama Korps Brimob Polri. Usai pelantikan, para pimpinan daerah beserta wakilnya mengikuti pembekalan dan pelatihan di Akmil Magelang yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ada 6 kepala daerah yang juga maju ke depan untuk dilantik secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ke-6 kepala daerah ini pemirsa dipilih berdasarkan perwakilan 6 agama. Ke-6 kepala daerah ini menjadi perwakilan yang akan maju ke depan, sedangkan kepala daerah lain berbaris di belakang. Ke-6 perwakilan ini secara simbolis menandatangani berita acara pelantikan. Kepada mereka juga akan disematkan tanda pangkat jabatan kepala daerah. Adapun 6 perwakilan daerah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani, perwakilan agama Islam. Gubernur Maluku Utara, Serli Juanda, untuk agama Kristen. Wali Kota Singkawang, Jo Chiumil, mewakili Buddha. Bupati Karangasem, I Gusti Putu, Wali Kota Manado, Andre Anggau, mewakili agama Konghucu. Dan Bupati Merauke, Yosep Pegepse, mewakili agama Kristen Protestan. Total ada 961 kepala daerah yang akan dilantik, yaitu dari gubernur serta wali kota dan bupati, beserta para wakilnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepala daerah terpilih pasangan gubernur dan juga wakil gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan juga Vasco Roseimi, kini telah resmi dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi kemarin. Dan untuk mengetahui visi misi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, berikut laporan reporter Simpo TV Fahrizal bersama wakil gubernur Sumatera Barat Vasco Roseimi. Ya baik pemirsa, usai sudah pelantikan kepala daerah terpilih serentak
di mana tadi telah berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta dan beberapa serangkaian juga telah dilakukan hingga kini secara resmi telah dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan saat ini di mana kalau kita bisa melihat tepat di depan saya yaitu merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Sumatera Barat yaitu Vasco dan Mayeldi, di mana ini mereka didampingi dengan istri tercinta tentunya dalam berlangsungnya pelantikan kepala daerah terpilih yang dilakukan langsung tadi oleh Presiden Prabowo Subianto dan sekaligus juga pengambilan sumpah jabatan mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dan kita bisa melihat di mana mereka masih melakukan sesi berfoto bersama keluarga. Kami akan mencoba untuk terus melakukan pendekatan untuk menanyakan beberapa hal yaitu tentang visi misi mereka terkait dalam mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat khususnya. Dan juga ini tentunya akan dilakukan retreat dari kepala daerah terpilih ini nantinya setelah dilantik akan bertolak ke Akademi Militer yaitu di Lembah Tidar yang bertepatan di Magelang, Jawa Tengah. Dan mereka akan melakukan retreat selama 7 hari, di mana ini nanti diberikan pembekalan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih. Dan saat ini sedang ada Bang Vasco yang merupakan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Bang, sedikit Bang, kita boleh bertanya Bang? Ya. Ini boleh minta tanggapannya sedikit Bang, ini merupakan pelantikan pilkada serentak yang perdana juga dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa tanggapannya Bang? Ya, alhamdulillah pertama-tama kebanggaan luar biasa yang kita sampaikan kepada Pak Presiden dengan berkumpulnya seluruh kepala daerah seluruh Indonesia, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Kita semua mendapatkan sebuah akhirnya kekerabatan yang luar biasa. Dan Pak Presiden memberikan arahan tertentu tadi di dalam untuk bisa serius dalam hal menangani rakyat yang ada di daerah kita masing-masing. Oke Bang, ini setelah dilantiknya tadi, ada nggak sih Bang program khusus untuk masyarakat Sumatera Barat? Untuk masyarakat Sumatera Barat, insya Allah ke depannya kita akan akselerasikan segala macam bentuk-bentuk pembangunan, baik itu dari sektor daerah di tingkat yang paling rendah, dari tingkat wali negari. Di Sumatera Barat agak beda ya, kita bukan kepala desa, ada namanya wali negari, ada kepala desa juga, baik di level bupati, tingkat 2, dan gubernur itu. Kita akan coba akselerasikan pembangunan itu sampai ke pusat. Mudah-mudahan dengan program dari bawah ke pusat itu yang selaras, pembangunan kita bisa sejalan dan berjalan jauh lebih lancar daripada saat ini. Bang, ini kan Prabowo akan melakukan retreat ke kepala daerah nih. Seperti apa sih Bang tanggapannya Bang? Nah, retreat kepala daerah itu kan sebenarnya kita bisa kenal nih seluruh kepala daerah seluruh Indonesia nih. Yang biasanya mungkin seluruh kepala Indonesia ini kenalnya beberapa aja gitu. Tapi dengan kita ada retreat ini itu hal yang luar biasa dan ini pertama kali dalam sejarah kita bisa berkumpul seluruh pemimpin di daerah kita masing-masing, bisa saling kenal. Misalnya nanti Bupati Solo kenal dengan Bupati di Papua misalnya. Nah, itu bisa ada, siapa tahu ada pertukaran informasi, pertukaran pembangunan dan lain-lain. Akhirnya ini bisa membuat Indonesia semakin erat, semakin kuat dari sektor persatuan kita. Kapan dijadwalkan nantinya Bang akan melakukan retreat? Apanya? Jadwal dilakukan retreat kapan? Jadwalnya kan besok langsung nih ke Magelang. Untuk gubernur pertama kali langsung berangkat ke Magelang. Untuk wakilnya itu akan berangkat tanggal 27-28-nya harus di sana. Gitu loh. Jadi wakilnya 2 hari aja untuk gubernur, bupati, wali kota. Langsung hari pertama besok berangkat. Pertanyaan terakhir Bang, seperti apa sih Bang harapannya Bang? Harapan apa nih? Untuk mengingat retreat. Retreat ya, harapan kita semoga kegiatan retreat ini bisa menimbulkan kekompakan seluruh kepala daerah seluruh Indonesia. Jadi bisa lebih erat hubungan kita, bisa saling bahu-membahu membangun Indonesia. Baik Bang Vasco, terima kasih banyak, selamat bertugas Bang. Nah, itu dia pemirsa dari salah satu tadi yang merupakan kepala daerah yang berada di Sumatera Barat, yaitu merupakan gubernur dan wakil gubernur yaitu Vasco Rusemi dan juga Mayeldi pasangannya, di mana mereka juga mengingat dalam membangun juga berkomitmen untuk membangun
di Sumatera Barat begitu dalam mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat. Dan tentunya juga mereka berharap juga dalam retreat yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer, yaitu bertepatan di Lembah Tidar Magelang, yang nantinya dikabarkan akan digelar pada tanggal 21 Februari 2025 yang akan berlangsung selama 7 hari nantinya. Dan tentunya mereka menaruh harapan besar di dalam retreat tersebut, di mana dengan agar dapat menyatukan satu visi dan misi dengan pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, dan bahkan juga bisa saling untuk bertukar informasi dengan dan saling mengenal dengan kepala-kepala daerah yang berada di daerah yang berbeda. Demikian mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Informasi menarik di mana Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung melakukan pemotretan menggunakan seragam dinas gubernur jelang pelantikan pada Kamis 20 Februari 2025. Dan momen tersebut dibagikan Pramono lewat Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, pemirsa, Pramono melakukan foto dengan istrinya, Endang Nugrahani. Terlihat selain menggunakan seragam gubernur serba putih, Pramono juga melakukan pemotretan dengan pakaian batik, korpri, dan pakaian adat Betawi. Saat pemotretan, Pramono juga sempat berkelakar jika dirinya ganteng di depan istrinya. Merespon percakapan antara Pramono dan Hartono, Endang pun ikut menimpali. Saat menggunakan seragam gubernur yang serba putih, Pramono mengaku jika dirinya sudah seperti gubernur. Jelang dilantik sebagai Gubernur Jakarta, politikus PDIP ini berharap bisa membawa perubahan lewat terobosan untuk Jakarta. Diketahui bersama, Pramono Anung dan Rano Karno bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025 hingga 2030 di Istana Negara pada Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto tersebut berbarengan dengan 481 kepala daerah lainnya. Sementara sehari setelah pelantikan, ratusan kepala daerah ini bakal melakukan retret selama sepekan di Magelang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang pelantikan Kepala Daerah Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawansa mengunjungi Keraton Majapahit, Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Setibanya di Keraton Majapahit, Jakarta, Hovifah dipakaikan tanda kehormatan berupa udeng oleh Hendro Priyono. Selain itu, ia diajak berkeliling melihat replika dari sebagian istana Kerajaan Majapahit. Keraton Majapahit, Jakarta dibangun di atas lahan seluas 5.500 meter persegi. Pada masa silam, istana asli dari Keraton Majapahit ini luasnya mencapai 6 hektar dan berada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Hovifah tampak terkesan dan kagum atas replika dari sebagian istana Kerajaan Majapahit yang digagas oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara pertama di Indonesia ini. Ia pun menyebut Keraton Majapahit Jakarta mampu membangkitkan semangat kebesaran Kerajaan Majapahit untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Bagi Hovifah, kunjungan ke Keraton Majapahit Jakarta sehari jelang pelantikannya adalah hal yang bukan kebetulan. Karena nuansanya yang mampu mengajak semua kembali ke masa kejayaan Majapahit, maka harus ada nilai yang diambil dari besarnya Majapahit. Menurutnya hal ini juga harus menjadi pengingat bagi semua agar selalu memiliki semangat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik kepala daerah terpilih. Ini hasil Pilkada 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam amanatnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menekankan peran kepala daerah sebagai pelayan rakyat dan juga pentingnya menjaga persatuan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan amanat dalam pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa para kepala daerah yang terpilih adalah pelayan rakyat yang memiliki tanggung jawab besar untuk membela dan juga memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada. Ia mengingatkan bahwa meskipun para pemimpin daerah berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka tetap berada dalam satu keluarga besar Nusantara yang menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita.
Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Acara pelantikan ini menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk berkomitmen dalam menjalankan amanah dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. 961 kepala daerah ini resmi dilantik kemarin ya Seri dan juga pemirsa pada Kamis 20 Februari 2025 di mana seluruh wajah-wajahnya sangat ceria seperti itu ya. Tapi setelah pelantikan berlangsung kemarin seperti itu, saya dan juga pemirsa, ini seluruh kepala daerah yang sudah dilantik ini akan melakukan retreat di Magelang seperti itu. Dan kita ketahui bahwasanya memang pelantikan serentak yang berlangsung kemarin, Faisal dan pemirsa, ini adalah sejarah di Indonesia di mana memang banyak sekali betul. 961 kepala daerah yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, dan kita berharap bahwasanya kepala daerah yang sudah dilantik bisa menjalankan amanahnya dengan baik, bahkan bisa membangun daerahnya masing-masing lebih maju lagi. Dan pastinya juga tetap akan bersih dari korupsi seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memiliki jiwa patriotik yang sangat tinggi dan juga cinta tanah air. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana sejumlah artis tanah air dilantik sebagai kepala daerah setelah memenangi Pilkada serentak 2024. Para artis ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Pusat. Pertama ada Rano Karno alias Bang Dul yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Ia mendampingi ex-Menseskap era Presiden Jokowi Pranomo Anung. Pada Pilkada 2024 lalu, mereka diusung oleh PDIP, kemudian di tingkat kabupaten kota, ada JJ Ritchie Ismail yang terpilih sebagai Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat. JJ menang menghadapi calon yang juga berlatar belakang selebritas, Hengki Kurniawan yang merupakan calon petahana. Lalu ada pula selebrita Ali Syakib yang menjadi wakil wali kota Kabupaten Bandung. Ia maju mendampingi calon petahana Dadang Supriyatna. Kemudian seorang presenter, Rasmi yang terpilih menjadi wakil Bupati Cianjur. Ia memenangkan pertarungan melawan paslon petahana Herman Suherman, Muhammad Solib Ibang. Selain itu terdapat aktor dan politikus Lucky Hakim, terpilih sebagai Bupati Indramayu. Ia didampingi oleh Saifuddin sebagai wakil Bupati Indramayu. Mereka yang dilantik pada hari ini merupakan mereka yang tak menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi, ataupun mereka yang telah lolos dari gugatan MK. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelantikan sejumlah kepala daerah dilakukan pada Kamis pagi kemarin di Istana Negara Jakarta, dan salah seorang kepala daerah yang dilantik adalah Gubernur Jawa Barat terpilih, yakni Deddy Mulyadi. Sebelum pelantikan berlangsung, Deddy memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak mengirimkan karangan bunga untuk dirinya. Ia menyarankan sebaiknya diganti dengan mengirim benih padi. Sebelum momen pelantikan berlangsung, Deddy membagikan pesan untuk masyarakat agar tidak mengirimkan karangan bunga untuk dirinya. Menurut Deddy Mulyadi, ada tradisi mengirim karangan bunga bagi seseorang yang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kebahagiaan. Andai ada pihak yang berencana mengirim karangan bunga kepadanya dan bunga yang belum dibuat,
Deddy Mulyadi menyarankan sebaiknya diganti dengan mengirim benih padi. Mengirim benih padi bertujuan agar benih itu terus tumbuh dan berkembang. Nantinya, benih bisa digunakan oleh kepentingan banyak orang, terutama para petani. Selain itu, benih padi bisa jadi akan ditanam oleh anak-anak sekolah di berbagai tempat, baik di sawah maupun di lingkungan sekolah. Wilujeng enjing seluruh warga Jawa Barat, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum, sampurasun. Pagi hari ini adalah rangkaian kegiatan dari Pemilu Kada tahun 2024, tanggal 27 November. Puncaknya adalah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Istana Negara, tanggal 20 Februari 2025 jam 10 pagi. Ada sebuah tradisi yang biasa dilakukan ketika orang menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bersifat kebahagiaan ataupun kesedihan, yaitu karangan bunga. Andai kata ada yang mau berkirim karangan bunga pada saya, dan belum karangan bunganya dibuatkan, saya mengajak sebaiknya dalam bentuk benih padi. Tujuannya apa? Tujuannya agar benih itu terus tumbuh dan berkembang dan bisa digunakan oleh kepentingan banyak orang, terutama para petani. Untuk itu saya sangat berucap terima kasih apabila ingin menyampaikan selamat pada saya berkirimnya benih padi, yang benih itu akan saya bagikan pada para petani di seluruh Jawa Barat. Mudah-mudahan benihnya adalah benih yang original dalam bahasa ilmu pertaniannya yang warna ungu atau warna putih. Kalau warna putih warna awal. Warna ungu aja lebih bagus. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi gerakan ketahanan pangan di seluruh Jawa Barat. Dan benih itu bisa jadi nanti akan ditanam oleh anak-anak sekolah di berbagai tempat, baik di sawah maupun di lingkungan sekolah. Semoga pelantikan saya hari ini membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Lembur diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa. Deddy Mulyadi juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang menyampaikan selamat kepadanya dengan berkirim benih padi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi akan menganggarkan 1,2 triliun rupiah untuk pembangunan kelas baru di Jabar. Kebijakan mengundangan anggaran sebesar 1,2 triliun untuk pembangunan kelas di sekolah menjadi sejarah di Jawa Barat. Sebelumnya belum pernah ada pemimpin di Jabar yang menganggarkan uang sebesar itu untuk sekolah. Saat rapat bersama staf Pemda Jabar, Deddy Mulyadi menanyakan jumlah ruang kelas yang rusak di Jawa Barat. Rupanya ada sebanyak 3.333 ruang kelas yang sudah tidak layak. Ia pun menganggarkan 275 juta rupiah untuk setiap pembangunan ruang kelas baru. Deddy juga sempat syok saat mengetahui masih ada 92 sekolah yang bermasalah di Jawa Barat. Jika di jumlah pembangunan kelas baru dan sekolah yang bermasalah, maka anggaran yang dibutuhkan yakni sekitar 1,1 triliun rupiah. Ia menegaskan saat ini Provinsi Jawa Barat akan menganggarkan pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan sekolah baru yang hari ini mendiami tanah orang lain. Kurang lebih uang yang akan dibelanjakan yaitu 1,2 triliun rupiah. Bahkan menurut staf yang hadir, anggaran itu nilainya sangat besar sekali. Menurut Deddy, sebenarnya selama ini Provinsi Jabar sanggup mengeluarkan uang 1,2 triliun untuk pembangunan sekolah. Sehingga kata Deddy, Pemda Jabar lebih memilih membelikan alat-alat penunjang kebutuhan sekolah dibandingkan ruang kelas. Namun saat ini dirinya akan fokus pada pembangunan ruang kelas baru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah itu dari Maluku Utara, Sherly Juanda mengaku terharu dan juga bangga usai dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara. Dan Sherly menyatakan siap menjalankan seluruh arahan Presiden Prabowo Subianto. Sherly Juanda mengaku terharu dan bangga usai dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara. Sherly siap menjalankan seluruh arahan Presiden Prabowo Subianto. Sherly juga siap mengimplementasi program Prabowo ke depan. Ia siap berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak. Sherly mengatakan program prioritasnya adalah memastikan harga terjangkau baik dari sektor pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terharu dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, pesan beliau kita semua 961 kepala daerah yang baru saja dilantik
untuk memikirkan, ini adalah momen yang sangat bersejarah. Pertama kali 961 kepala daerah dilantik secara serentak, dan saya sangat terharu dan bangga bisa menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Dan pesan dari Pak Presiden, kita para kepala daerah diharapkan untuk mengabdi dan memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dan bagaimana meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan tentu kami sebagai kepala daerah, tugas kami terutama gubernur memastikan bahwa program Astacita dari Pak Presiden Prabowo dapat dijalankan dan implementasi dengan baik di daerah kami masing-masing. Beliau juga berpesan kami sebagai warga Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu, supaya kami semua bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi seperti kalimat kita di Maluku Utara, torang semua bersaudara, berbeda-beda tapi tetap satu, NKRI harga mati. Lebih lanjut, Shirley pun mengaku siap menjalani retreat, tidak ada persiapan khusus, dirinya hanya mempersiapkan fisik yang cukup. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini berkomitmen untuk langsung tancap gas dalam 100 hari pertama masa jabatannya, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok hingga memperkuat ketahanan pangan. Hal itu dipastikan Hovifah mengingat ketahanan pangan menjadi hal yang disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berkomitmen untuk langsung tancap gas dalam 100 hari pertama masa jabatannya, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok hingga memperkuat ketahanan pangan. Salah satu fokus utama di awal kepemimpinannya adalah memastikan tidak adanya lonjakan harga bahan pokok. Selain itu, program mudik gratis baik melalui jalur darat maupun laut juga menjadi perhatian mengingat banyaknya wilayah kepulauan di Jawa Timur. Sementara kami sebetulnya hari ini akan langsung tancap gas rakor bersama Sekda, seluruh kepala OPD dan BUMD. Karena saya kan harus segera ke Magelang. Jadi sambil nanti koordinasi berikutnya oleh Pak Wagub, tetapi bahwa siang ini dari mulai Sekda, kepala OPD dan BUMD akan langsung koordinasi hal-hal yang sekarang sedang berproses di DPRD. Tadi malam kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang sedang berproses adalah apa yang sudah diputuskan dalam Perda APBD, ini ada revisi karena ada efisiensi. Tentu ada beberapa hal yang tidak boleh terganggu dari proses efisiensi itu. Antara lain adalah layanan publik dan bansos tidak boleh terpengaruh, terdampak dari efisiensi itu. Kebetulan ini juga menjelang Ramadan. Biasanya ada fluktuasi harga sembako menjelang Ramadan, itu harus dikendalikan supaya daya beli masyarakat tetap terjangkau. Dan biasanya setiap Lebaran kita menyiapkan mudik gratis baik darat maupun laut. Itu juga tetap harus bisa disiapkan. Oleh karena itu Pak Sekda ini akan segera melaporkan pada rakor setelah ini kawan-kawan. Ya. Gubernur Hovifah juga mengatakan bahwa ketahanan pangan menjadi program prioritas sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pelantikan ratusan kepala daerah terpilih dilaksanakan serentak hari kemarin di Istana Negara Jakarta Pusat. Fraksi Partai Golkar pun berpesan kepada seluruh kadernya yang dilantik agar menjalankan tugas pemerintahan dengan solid dan juga konstruktif demi mewujudkan tekad untuk Indonesia maju. Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengucapkan selamat kepada sejumlah kadernya yang resmi dilantik sebagai kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Nurul berharap kebersamaan yang telah dilakukan oleh para kepala daerah terpilih pada saat gladi resik di Monas dapat membuat mereka solid dan konstruktif dalam menjalankan tugas. Ya, dari fraksi Partai Golkar sendiri ada beberapa yang kayak Pak Melki Lakalena untuk NTT, kemudian Pak Rudi Masud untuk Kalimantan Timur dan yang lain. Saya kira kami mengucapkan selamat kepada semua kepala daerah yang terpilih tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dan selamat bekerja. Semoga yang dilakukan dalam kebersamaan kemarin di Monas bisa terus membuat solid pemerintahan dan konstruktif begitu ya. Jadi kita memang punya tekad maju untuk Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto hari ini telah melantik sebanyak 481 kepala daerah dari 33 provinsi secara serentak di Istana Negara Jakarta Pusat.
Pelantikan kepala daerah serentak ini pun menjadi sorotan publik karena merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan sepanjang sejarah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Tidak hanya harapan dari Partai Golkar, tapi juga kita semua, seluruh masyarakat Indonesia menginginkan seluruh kepala daerah yang dilantik kemarin ini bisa mengembangkan tugasnya dengan sangat baik, bisa memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa tidak akan mengecewakan siapapun yang sudah memilih mereka. Dan kita ketahui dari retreat yang akan dilakukan oleh para kepala daerah memang dilakukan untuk menjalankan kesulitan untuk kepala daerah di mana mereka bisa yang tinggi, saling mengenal satu sama lain dan saling berkomunikasi bagaimana membangun bangsa ataupun daerah masing-masing dengan baik. Dan tentunya juga bukan hanya untuk sekedar ajang untuk saling mengenal satu sama lain sama kepala daerah, tapi juga sebagai langkah yang sangat luar biasa untuk seluruh kepala daerah terkait dengan bagaimana untuk bisa belajar disiplin, waktu, tenaga, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita doakan seluruh kepala daerah yang nantinya juga akan mengikuti retreat di Magelang ini bisa mempersiapkan diri dengan sangat matang dan juga apalagi fisik dan juga tenaga ya. Kita ketahui bahwa kemarin pada saat cek kesehatan banyak sekali kepala daerah, beberapa ataupun sejumlah, salah satunya di Maluku Utara yaitu Sherly Coanda juga mengaku dirinya kadar kolesterolnya juga cukup tinggi. Ini dikarenakan banyaknya makan malam yang memang tidak bisa dikontrol. Mudah-mudahan ini seluruh dari kepala daerah ini bisa makan dengan teratur dan juga mempersiapkan dengan baik. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kehangatan interaksi pun terlihat ketika Wapres meluangkan waktu untuk mengabadikan momen kunjungan tersebut dengan berfoto bersama para siswa. Kunjungan Wakil Presiden Gibran ke SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta disambut dengan antusias oleh para siswa. Kehangatan interaksi pun terlihat saat Gibran dan siswa mengabadikan momen bersama. Gibran mengatakan pengecekan MBG di beberapa sekolah ini terus dilakukan agar setiap makanan yang diberikan kepada siswa betul-betul memiliki gizi seimbang dan layak dikonsumsi. Pemerintah juga terus memastikan bahwa program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pihak sekolah juga diharapkan dapat melakukan pengawasan rutin terhadap rantai distribusi demi menjamin kualitas setiap menu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyambangi Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Rabu 19 Februari 2025. Pada kesempatan itu pemirsa, Yandri didampingi Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria dan keduanya disambut oleh Kepala Bareskrim Komjen Wahyu Widada bersama petinggi Bareskrim. Yandri menjelaskan kedatangannya bersama rombongan bertujuan untuk melaporkan data yang diperoleh dari Pusat Analisa dan Transaksi Keuangan. Disebutkan Yandri, ada kades yang menggunakan dana desa untuk judi online dan kepentingan pribadi lainnya. Oleh karena itu, dia meminta agar kedepannya dana desa tidak dijadikan bancakan, tetapi digunakan untuk masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam program Asta Cita.
Utamanya menyangkut poin membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tindak lanjut dari APH, sebut dia, diharapkan bisa memberi efek jera bagi kades yang terlibat. Kades yang tidak terlibat pun diharapkan bisa ikut mematuhi peraturan yang ada. Ia menjelaskan, Kemen Desa PDT berupaya menutup peluang kades yang ingin menyalahgunakan dana desa. Salah satu caranya lewat penandatanganan kerjasama dengan PPATK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, pemirsa memantau kinerja para perwakilan perdagangan atau perwadak di luar negeri dalam membantu teman-teman UMKM agar bisa ekspor. Dari Kementerian Perdagangan memiliki 46 perwakilan perdagangan di 33 negara, di mana untuk mendukung program UMKM bisa ekspor. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengapresiasi para perwakilan perdagangan atau perwadak tetap produktif dalam mendukung UMKM bisa ekspor. Secara rutin, Kementerian Perdagangan menjadwalkan bisnis matching dan pitching di setiap bulannya di tahun 2025. Bisnis matching merupakan salah satu langkah Kemendak untuk mempertemukan UMKM dengan buyer dari berbagai negara. Dengan melibatkan perwakilan perdagangan di 33 negara, pembina UMKM ekspor, eksportir, dan asosiasi, serta pemangku kepentingan lainnya. Pada bulan Januari telah tercatat total transaksi sebesar 5,2 juta US dollar dari 72 bisnis matching yang diselenggarakan, di mana akan dilanjutkan bulan Februari yang direncanakan sebanyak 75 bisnis matching. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini menerima audiensi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau APKLI pada Selasa 18 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum APKLI menyampaikan terkait kebutuhan gas melon yang menjadi hal utama bagi pedagang kaki lima usaha mikro. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia menerima audiensi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima pada Selasa 18 Februari 2025. Audiensi tersebut diunggah melalui video yang dibagikan akun sosial media Instagram @melangkah-dari-timur.id. Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyatakan dalam kesempatan itu ia menyampaikan terkait kebutuhan gas melon yang menjadi hal utama bagi pedagang kaki lima usaha mikro yang hal tersebut menghidupi puluhan hingga ratusan juta penduduk Indonesia. Aspirasi kepada Menteri SDM terkait kebutuhan gas melon ini menjadi hal utama bagi pedagang kaki lima usaha mikro yang itu menghidupi puluhan sampai ratusan juta penduduk Indonesia. Bahwa asosiasi mendukung penuh upaya pemerintah agar subsidi gas melon ini tepat sasaran, tepat harga, dan tepat isi volume. APKLI juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah agar subsidi gas melon dapat tepat sasaran, tepat harga, dan tepat isi volume. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jelang memasuki bulan suci Ramadan, pemerintah menjamin stok dan juga harga pangan masih dalam kondisi aman. Dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut dari hasil rapat koordinasi terkait harga pangan dan operasi pasar menyimpulkan bahwa ketersediaan sembako khususnya beras cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok sembako termasuk beras masih dalam kondisi aman dan melebihi kebutuhan nasional. Andi mengungkapkan stok beras di Perumbulok saat ini mencapai 2 juta ton, menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Andi mengimbau seluruh pengusaha, produsen, hingga importir untuk menjual harga pangan di bawah harga eceran tertinggi, sesuai arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Rakortas dan rapat bersama seluruh pihak terkait hubungannya harga pangan operasi pasar di bulan suci Ramadan. Kita simpulkan stok bahan pangan 9 bahan pokok cukup, bahkan lebih dari cukup. Khusus beras, stok kita ada di Bulog, ini termasuk sangat tinggi 2 juta ton. Dan harga masih stabil sehingga kita belum operasi pasar. Kemudian kami meminta, ini sangat penting, yang kedua adalah meminta kepada seluruh pengusaha, khususnya bahan pangan, produsen maupun importir, itu menjual harga bahan pangannya di bawah HET, harga eceran tertinggi. Ada pengalaman tahun sebelumnya itu ada yang menjual di atas HET. Tahun ini arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tidak boleh menjual di atas HET. Kemudian yang kedua, operasi pasar dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bukan saja di Jakarta. Yang ketiga,
harga minyak goreng, ini yang menarik, demo, insya Allah mudah-mudahan di bawah harga sebelumnya tahun lalu. Karena Bapak Presiden minta harga turun operasi pasar maupun demo tahun ini. Lebih lanjut, Andi Amran menyampaikan operasi pasar akan digelar secara merata di seluruh Indonesia guna memastikan masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Dari pihak Pertamina, pemirsa, Patraniaga mengaku stok nasional BBM dan juga LPG untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2025 masih terpantau aman. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifat Sihaan saat melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Komisi 12 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifat Sihaan menjelaskan kenaikan permintaan LPG untuk kebutuhan selama bulan Ramadan dan Lebaran 2025 tersedia sebanyak 6,7%. Sementara itu untuk Pertamax sebanyak 16,7%. Dan untuk produksi BBM jenis lainnya dari Pertamina naik sebesar 14,9%. Sedangkan aftur untuk BBM penerbangan naik 5%. Rifat juga menambahkan untuk tim Satgas selama masa Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025 sudah mulai bertugas sejak 17 Maret hingga 13 April 2025. Izin melanjutkan dari Pertamina Patraniaga, kami akan menyampaikan informasi dan hal-hal yang perlu kami update terkait dengan rencana untuk menjamin pasokan BBM dan LPG menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025. Secara garis besar dapat kami sampaikan bahwa prediksi arus mudik di Hari Raya Idul Fitri itu akan mulai terjadi di sekitar tanggal 28 Maret atau sebelumnya. Untuk itu kami menyampaikan bahwa Satgas Ramadan dan Idul Fitri itu akan kami mulai di tanggal 17 Maret hingga tanggal 13 April, yaitu 2 minggu sebelum Hari Raya dan 2 minggu setelah Hari Raya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan stabilnya harga pangan di Indonesia tidak hanya diinginkan oleh masyarakat Indonesia ya, tapi juga seluruh dunia juga pastinya juga sangat menginginkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini stok-stok pangan, beras ini juga sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tidak hanya pangan saja tapi juga Pertamina, gas juga, apalagi kan sebelum-sebelumnya kita sempat mengetahui bahwa banyak sekali polemik yang terjadi di luar sana terkait dengan subsidi ataupun pendistribusian gas LPG 3 kg yang tidak bisa diecer, tapi seluruh pengecer sekarang sudah bisa melakukan ataupun menjual gas LPG 3 kg. Dan memang dari Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan bahwasanya harga dari pangan tersendiri ini dikatakan stabil, walaupun memang kita ketahui di pasar sana harga beras, minyak dan juga telur ini mengalami kenaikan, namun dipastikan nanti menjelang Ramadan harga stabil dan juga stok aman. Betul, dan tentunya juga mungkin ini sudah mengalami kenaikan tapi tidak secara signifikan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana motor milik karyawan gerai es krim di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat raib digasak komplotan pencuri. Dan aksi pencurian tersebut ini terekam oleh kamera pengawas. Berhati-hatilah ketika memarkir kendaraan Anda, gunakanlah kunci pengaman tambahan. Seperti kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV di lokasi ini terlihat detik-detik dua orang pelaku curanmor menyasar kendaraan roda 2 milik salah satu karyawan gerai es krim di wilayah Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Terlihat dua orang memasuki area parkir toko, salah satunya turun dari motor pelaku dan berpura-pura menelepon seseorang sambil mengamati situasi dan juga mendekati motor incarannya. Dirasa aman, satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan incarannya dan membobol kunci kontak. Dalam waktu singkat, kendaraan milik karyawan toko bernama Hilma ini berhasil digasak para pelaku. Saksi mata yang merupakan teman korban mengatakan kejadian pencurian ini bukan hanya sekali terjadi, namun sudah ketiga kalinya. Satu diantaranya milik karyawan dan satunya milik pelanggan. Itu kebetulan motor teman saya sih kemarin cewek, dia kehilangan motor Honda Beat warna hitam. Iya, punya karyawan sini. Itu sekitar setengah 5-an sih Kak. Dia jadi kita lagi pada di dalam itu sih juga keadaan di luar hujan. Terus kita tuh ngehnya pas ada customer masuk. Jadi pas customer masuk kita lihat dia nanya ke saya, Kak kok motornya nggak ada ya? Padahal posisi kunci sama helm dia di dalam. Tapi pas selesai ngelayanin customer kita keluar ngecek itu motor kadang udah nggak ada. Ini kita udah minta surat keterangan sih dari RT RW, nanti mungkin yang korbannya juga akan melapor ke polsek. Lebih dijaga aja sih keamanannya, kayak kan sini kan udah bukan 1 kali 2 kali, bahkan udah sering. Lebih dikontrol aja sih untuk keamanannya, biar nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Oh udah sering ya? Iya udah sering banget. Ini ada customer juga waktu awal pertama kali buka, dia kehilangan motor juga, dapat 2 kalinya lagi teman juga satu kerjaan. Terus yang satu lagi yang ini ya. Oh berarti sudah 3 kali ya? Iya, sekitar 3 kali. Korban sudah lapor ke RT dan juga RW untuk membuat surat pengantar untuk selanjutnya melaporkan kejadian pencurian ini ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap serta berharap kejadian ini tidak terulang lagi, khususnya di wilayah Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang wanita yang diduga telah melakukan aksi pencurian belasan kali akhirnya diringkus polisi saat hendak membobol sebuah ruko pada Senin dini hari kemarin. Tidak hanya menyasar rumah tinggal dan ruko saja pemirsa, pelaku juga mengincar rumah ibadah termasuk gereja. Seorang wanita yang diduga telah melakukan aksi pencurian belasan kali akhirnya diringkus polisi saat hendak membobol sebuah ruko pada Senin 17 Februari 2025 dini hari. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap serangkaian kasus pencurian yang terjadi di wilayah tersebut. Pelaku diketahui sering beraksi pada waktu subuh, memanfaatkan situasi yang masih sepi untuk melancarkan aksinya. Tidak hanya menyasar rumah tinggal dan ruko, pelaku juga mengincar rumah ibadah termasuk gereja. Modus operandi yang digunakan beragam, mulai dari mencongkel pintu hingga memanfaatkan kelengahan pemilik bangunan. Beberapa kali barang bukti hasil pencurian ditemukan di tempat persembunyiannya, yang semakin menguatkan dugaan keterlibatannya dalam sejumlah kasus. Pihak kepolisian menyatakan bahwa pelaku sudah masuk dalam daftar pencarian orang karena banyaknya laporan kehilangan yang diduga dilakukan olehnya. Saat ini pelaku telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap jaringan atau kemungkinan adanya komplotan yang terlibat. Kepolisian juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika aktivitas mencurigakan di sekitar lingkungan mereka. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga yang merupakan pedagang di wisata Rumah Apung, Pantai Bangsering, Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, menemukan limbah oli di perairan pantai tersebut. Belum diketahui asal pasti limbah oli di perairan tersebut. Namun dugaan sementara, cairan pekat berwarna hitam yang mencemari Pantai Bangsering berasal dari kapal. Beredar di sosial media video viral dari seorang warga yang merupakan pedagang di wisata Rumah Apung, Pantai Bangsering, Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, menemukan limbah oli di perairan pantai tersebut. Peristiwa itu ia temukan pada Senin lalu sore. Ia juga mengabadikan melalui rekaman video yang tampak air pantai berubah menjadi hitam pekat. Dalam 2 video yang ia bagikan, terlihat pantai tercemar cairan oli. Sejauh mata memandang, oli tampak di bibir Pantai Bangsering. Dugaan sementara ia menyampaikan oli tersebut dari kapal besar yang berada di tengah laut.
Sebagian warga sekitaran pantai menyayangkan hal tersebut yang kerap terjadi. Selain mencemarkan perairan di pantai tersebut, warga merasa terganggu dengan bau menyengat yang muncul dari limbah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama Kementerian Perdagangan mengungkap adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengelola SPBU di Kota Sukabumi pada Rabu 19 Februari 2025. Ditemukan adanya indikasi sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Kecamatan Baros, Sukabumi, Jawa Barat telah memasang alat tambahan pada dispenser pompa bahan bakar yang sengaja dirancang untuk mengurangi takaran BBM. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkapkan kasus kecurangan di sebuah SPBU di daerah Baros, Sukabumi, Jawa Barat. SPBU dengan kode 34-43111 tersebut kedapatan memanipulasi takaran BBM kepada konsumen, meskipun indikator menunjukkan angka yang sesuai dengan takaran yang dibeli konsumen. Rekan-rekan sekalian, bahwa modus operandi untuk kegiatan ini adalah stasiun pengisian SPBU Kota Sukabumi milik PT PBM selaku dirut yang melayani masyarakat pengguna BBM sejak tahun 2005 dan mengoperasionalkan pompa merek Tatsuno produksi tahun 2005 untuk jenis biosolar 1 unit, Pertalite mobil 1 unit, Pertamax mobil 1 unit, dan Pertalite serta Pertamax motor 1 unit. Diduga telah dipasang PCB atau unit printer circuit board yang berisi komponen elektronik yang dilengkapi trafo pengatur arus listrik, di mana alat tambahan tersebut dipasang dan disembunyikan di kompartemen kosong antara kompartemen pompa dan kompartemen alat ukur BBM. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa di SPBU tersebut, 4 dispenser yang seluruhnya dipasang rangkaian elektronik tersebut. Namun untuk berapa lama SPBU Baros ini melakukan kecurangan tersebut, pihaknya bersama Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman. Jadi di SPBU ini ada 4 pompa bensinnya ya Pak ya. Ada 4 dispensernya dipasang PCB ya kayak printed circuit board gitu ya, semacam rangkaian elektronik yang akan mengurangi ukuran takaran. Ya jadi setiap 20 liter itu akan berkurang 600 ml atau rata-rata minus 3%. Akibat praktik curang ini diperkirakan kerugian yang diderita oleh masyarakat pengguna BBM mencapai sekitar 1,4 miliar per tahunnya. Polri telah menaikkan status perkara ini ke penyidikan dengan menetapkan Direktur PT PBM RUD sebagai terlapor yang berpotensi menjadi tersangka. Berdasarkan temuan ini, pelaku dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal, yaitu pasal 27 yang mengatur tentang larangan memasang alat tambahan pada alat ukur yang sudah ditera, dan pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 1 juta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, sebanyak 7 pasangan melaksanakan pernikahan dari atas patung kapal di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan mengusung tema Ramadan tersebut, pasangan yang menikah menggunakan cincin dan kurma sebagai mas kawin mereka. Sebanyak 7 pasangan melaksanakan pernikahan secara massal dari atas patung kapal di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di kawasan Bukit Bintang, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pernikahan massal dengan ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan nikah massal ini sebagian besar diikuti oleh pasangan yang berusia muda, mulai dari 25 tahun hingga 32 tahun. Selain itu, yang menjadi keunikan pada kegiatan nikah bareng ini adalah mahar yang digunakan para pengantin. Pihak penyelenggara memfasilitasi cincin dan kurma sebagai mas kawin yang digunakan dalam ijab kabulnya. Dipilihnya kurma sebagai mas kawin karena menyesuaikan dengan tema pelaksanaan nikah massal ini, yakni menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Salah satu pasangan nikah bareng mengungkapkan kebahagiaannya karena dapat melangsungkan pernikahan di lokasi yang unik, yakni dari atas patung kapal dengan pemandangan langit Yogyakarta. Untuk kesannya yang jelas pasti seru, dan yang pasti itu ini terkesan, sangat terkesan.
WhatsApp customer. Customer service. Gimana? Kalau dari kabar ini saya sebenarnya udah dari yang sebelumnya, yang sepekan itu Desember. Cuma kebetulan udah tutup dan saya dapat informasi lagi dari Pak Riyad, diinformasikan yang sekarang ini. Untuk yang kurmanya sebagai bonus karena menjelang Ramadan. Ya, kali ini kita cukup istimewa dalam rangka menyosong bulan suci Ramadan dan Lebaran. Kita buat nikah bareng Nusantara yang diikuti pesertanya dari berbagai kota dan provinsi di Indonesia. Menjadi suatu yang istimewa karena diikuti 7 pasang dari puluhan pasang yang mendaftar. Terseleksi 7 pasang yang alhamdulillah bisa dinikahkan dengan mas kawin cukup istimewa. Ada seperangkat alat sholat, cincin, dan kurma. Kenapa digunakan kurma? Karena kurma ini sebagai simbol dan penyempurna ibadah di bulan suci Ramadan ketika berbuka dan sahur, logikanya seperti itu. Alhamdulillah baik dari Jawa maupun luar Jawa menikah di Rumpal Cafe, Patok Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, dengan menikah di atas kapal dan di tangga yang punya filosofi bahwa tangga ini adalah tangga kehidupan menuju jenjang pernikahan. Kemudian di kapal ini sebagai sarana pengantin untuk berlabuh mengarungi kehidupan, menjalankan ibadah puasa dengan mendapatkan magfirah dan ampunan dan beridul fitri secara fitrah nantinya. Kegiatan nikah masal ini rencananya akan dilaksanakan sebagai agenda tahunan dengan menggunakan lokasi unik lainnya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dari Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Sinpo TV melaporkan. Dan juga pemirsa, ini sangat luar biasa sekali ya, dan juga unik di mana ada nikah bersama 7 pasang seperti itu ya. Ini juga kalau kita ketahui pasti kan namanya mas kawin bisa berupa emas, uang ataupun apapun gitu ya. Tapi ini mas kawinnya berupa kurma karena tema Ramadannya, tema ini dan tema Ramadan. Mungkin ini berhubungan dengan hal itu ya. Tapi kalau kita melihat, memang kita tidak melihat dari seberapa banyak mas kawinnya, seberapa berharga mas kawinnya. Tapi mudah-mudahan kita doakan seluruh pasangan yang menikah kemarin di Yogyakarta bersama-sama ini bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, walaupun memang kita ketahui ini memang agak sedikit unik ya, unik nikah masal, namun kita berharap bahwasanya memang 7 pasangan ini bisa hidup bahagia pastinya, apalagi terlebih menjelang Ramadan. Gitu. Kita berharap ada kehidupan baru dan juga kan ibadah bareng nantinya ya. Seperti itu ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.